Ini alhamdulillah sampai setelah COVID dimulai lagi, ibu-ibu sudah, bapak-bapak belum. Kemudian ada tambahan satu kegiatan lagi, namanya pesantren lansia. Nah, kita kemudian mengatakan pesantren lansia Husnul Khatimah. Nah, itu sekarang yang ngaji di sana ya dari mana-mana, ya dari mana-mana. Nah, ternyata ngaji di sini juga. Nanti yang di sini boleh setiap Kamis kedua dan Kamis keempat itu ada pesantren lansia di sana. Jam 9. Nah, itu jam 9 sampai jam 11. Jam 9 sampai jam 10 materi saya. Itu adalah materi akidah. Kemudian jam 10 sampai jam 11 itu materi fikih ibadah. Bahkan sholat dari wudhu ya, dari tawarruk sampai sholat sudah selesai. Tidak ada terlambat insya Allah ya. Tidak ada terlambat. Karena nanti kalau di sini betul-betul lansia, kalau di sana itu masuk lansia dok, pralansia juga boleh enggak? Sehingga pralansia juga boleh, umur 50 tahun ya. Kemudian ikut juga di sini. Nah, ini memang sangat penting Bapak dan Ibu sekalian untuk kita itu bisa membaca Al-Quran, karena ya membaca saja tanpa tahu artinya itu karena memang Al-Quran kitab yang paling mulia, pahalanya juga paling mulia, luar biasa. Untuk membaca saja tidak tahu artinya pahalanya sangat besar. Makanya kalau Ramadan kok kita belum bisa membaca, maaf, kita kan tidak bisa beribadah dengan membaca Quran karena belum bisa. Padahal di situ itu pahalanya kalau di hari-hari sekarang ini itu satu huruf bisa lipat 10 kali lipat. Bisa 10 kali lipat. Nah kalau Ramadan, wah itu lebih lagi ya, karena hari-harinya itu hari-hari yang lebih mulia daripada Syawal. Makanya kalau itu bisa kemarin khatam sekali, bisa khatam 2 kali, masa. Nah ini makanya semangat ini perlu dibangun dan alhamdulillah kita mempunyai guru yang semangat sehingga murid-muridnya ini santrinya juga semangat sekali. Baik, saya kira kegiatan-kegiatan Ramadan kemarin kita sudah ya berusaha untuk memaksimalkan ibadah, walaupun tadi disampaikan ibu-ibu ini masya Allah sangat capek dengan kegiatan harian di rumah tangga ya, di rumah tangga ya. Yang masak kalau mau buka ibu-ibu, bapak nanti datang kalau sudah siap begitu. Nanti yang bangun awal juga ibu-ibu ya, sudah di dapur, sudah di sumur, sudah di mana. Nanti bapak datang-datang bangun sudah masya Allah. Semuanya itu yang lelah mudah-mudahan bisa menjadi limpah ya. Semuanya karena ikhlas, kemudian Allah akan memberikan pahala yang sangat banyak. Ibu-ibu, karena ini masih kita dekat dengan hari raya, saat kemarin kita sampaikan bahwa hari raya ini ada satu doa yang saling kita baca atau saling kita ucapkan, yaitu tahniah. Itu adalah dengan kita saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya bahwa semoga amal ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu diterima, bukan segudang, semua fadilah pahala yang disediakan Allah di bulan Ramadan, maka kita akan mendapatkan dan pasti kita akan menjadi calon penghuni surga kalau diterima Ramadan kita. Karena salah satunya itu dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua bisa semua dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu itu diampuni. Itu dari pengampunan saja. Kemudian dari pembebasan neraka, kemudian dari pahala yang lipatnya bukan 10 sampai 700 tapi di bawah hisab. Maka dalam keadaan seperti itu, kalau dalam hadis itu adalah bisa ketika Ramadan menentukan kita ini seperti bayi yang baru lahir, waladatu ummu, karena bisa diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau takwa dengan pahala yang luar biasa yang akan Allah berikan kepada kita. Berarti kita tidak hanya nol habis dosa kita diampuni, tapi masih memiliki simpanan pahala terlibat. Baik, ini materi saya, materi yang kaitannya kalau Ramadan itu kita banyak ibadah kita itu adalah fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita
mungkin memang mengurangi ibadah-ibadah sosial kita. Jadi sosial kemasyarakatan kita itu jadi berkurang karena memang kita bermunajat kepada Allah, terutama pada hari yang akhir seperti Ramadan terakhir. Nah setelah itu selesai, maka ada satu pesan yang saya sampaikan. Itu memang berat, tapi ya kita berusaha untuk mengusahakan. Jadi ada yang mengatakan bulan Ramadan itu seperti kawah condro dimumpung. Apa sih? Sebagai wadah Allah melatih kita agar kita itu terbiasa kuat istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Jadi dilatih siang malam itu kita untuk taat kepada Allah, melaksanakan yang wajib maupun melaksanakan yang sunnah. Nah itu Ramadan. Padahal di training kita itu dilatih, betul-betul dilatih, dipuasakan dengan maksud agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah bertakwa itu adalah orang yang selalu taat seperti di bulan Ramadan kemarin. Siang malam kita taat kepada Allah. Maka setelah Ramadan lewat, kebiasaan taat ya, yang sudah dibiasakan oleh Allah siang dan malam itu tetap kita pertahankan. Kita tetap pertahankan. Makanya Allah di dalam surat An-Nahl itu memberikan satu pesan kepada kita. Ya alhamdulillah yang itu semuanya yang dipakai contoh memang kaum itu. Wala takunu kallati naqadat ghuzlaha min ba'di quwwatin angkasa. Artinya bahwa janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah ditenun, dipintal dengan kuat sehingga menjadi bercerai-berai. Sekali lagi, janganlah kalian seperti seorang wanita, seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah ditenun, sudah disulam, sudah dirajut menjadi kuat. Jangan menguraikan sehingga nanti akan bercerai-berai. Artinya apa? Mana biasanya? Janganlah kita itu mengurai iman dan takwa kita itu yang sudah satu demi satu kita pintal, satu demi satu kita rajut, satu demi satu kita tenun, kita laksanakan ketaatan, satu demi satu kita laksanakan siang dan malam, berbagai macam jenis ibadah kita laksanakan sehingga iman dan takwa kita menjadi kuat. Nah itu maksudnya jangan diurai, jangan dilepas satu persatu sehingga iman kita menjadi lemah. Nah makanya kita berusaha untuk sholat 5 waktu kita, ya, maka itu kita lanjutkan di bulan-bulan ini, di hari-hari ini, ya, sebagaimana kita melaksanakannya ketika di bulan Ramadan. Sholat 5 waktu, baca Quran kita itu jangan terurai. Ya, kalau kemarin kita mungkin sehari bisa 1 juz, ya sekarang itu setengah juz atau 2 lembar lah kita tetap membaca. Jangan kita urai. Infak sedekahnya tidak urai. Sholat malamnya tidak urai. Puasa sunnahnya atau puasanya tidak kita urai, tapi terus untuk kita laksanakan. Ini memang agak berat karena Ramadan konconnya ukeh, jadi ringan. Kalau di luar Ramadan, karena banyak yang kemudian kembali ke semula, sehingga kita ini semakin sepi ya. Salat iya Pak, salat Isya nih kok dilanjutkan salat tarawih kan kalau malam 1 Ramadan aja kemarin, wah bisa penuh. Tapi semakin hari semakin mau selesai Ramadan, maju, jadinya maju. Artinya sudah banyak yang berhiburan. Ya. Jadi berarti banyak penyisian itu, babak penyisian banyak yang tersisih. Ya. Tinggal yang sampai final itu yang biasa sholat jamaah. Satu sholat ini, atau 2 sholat. Nah itu maksudnya kita berusaha tetap mempertahankan kebiasaan kita di bulan Ramadan. Kita tetap laksanakan. Itu pesan yang pertama. Jadi kita mengistiqomahkan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan.
Kemudian yang kedua, hari-hari ini kita masih saling mendoakan, atau kalau tidak kita berdoa sendiri kepada Allah. Apa yang kita doakan? Mohon kepada Allah agar ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan itu betul-betul diterima. Kita masih ada kekhawatiran kalau tidak diterimanya. Makanya kalau di dalam surat Al-Mu'min yang 60, walladzina yuktuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Jadi orang-orang yang memberikan apa-apa yang telah diberikan, itu maksudnya adalah orang-orang yang sudah melaksanakan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perasaan penuh, dengan rasa khawatir. Kita beribadah, ya kita melaksanakan sholat wajib, sholat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, baca Quran, infak, sedekah, dan kita berbuat baik kepada yang lain-lain. Itu adalah kita memberikan apa yang telah kita berikan kepada Allah. Kita telah melaksanakan ibadah apa yang sudah kita laksanakan kepada Allah. Wajilatun annahum, dan dengan perasaan penuh, dengan kekhawatiran, jangan-jangan itu semuanya tidak diterima oleh Allah. Maka kalau ada perasaan yang seperti itu, kita akan terus berusaha memperbaiki diri. Wajah-wajah kurang iki. Maka kita memperbaiki diri. Yang menambah ilmu ngaji seperti ini, setelah kita tahu, kita perbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah. Terus, karena apa? Kita merasa khawatir, wajah-wajah ini ada yang kurang ibadah kita. Makanya memang walaupun kita dalam melaksanakan sholat selesai, itu ketika pertama kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, zikir pertama yang kita ucapkan bukanlah diri ya, tapi apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Karena kita menyadari dalam kita melaksanakan sholat itu pasti banyak kekurangannya kepada Allah, banyak kesalahannya. Maka yang pertama kali setelah kita melaksanakan ketaatan, maka adalah kita istighfar. Ya Allah, saya bisanya melaksanakan sholat seperti ini, banyak kekurangan, ya Allah, ampunilah kesalahan saya. Makanya dulu orang-orang salaf itu ketika sudah selesai melaksanakan Ramadan seperti ini, ya terus berdoa, mohon agar ibadah kita diterima oleh Allah. Makanya sampai hari ini pun kita tadi ketemunya masih taqabbalallahu minna wa minkum, semoga ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah lewat. Sekarang ini kita sudah membaur bersama dengan masyarakat banyak, dan sekarang ini kita tinggal mewujudkan pesan-pesan moral di dalam kita melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan. Sekali lagi yang ketiga ini, setiap ibadah yang kita laksanakan di situ ada pesan-pesan moral, pesan-pesan akhlak, yang kalau kita bisa berubah betul, akhlak kita bertambah baik, maka berarti kualitas ibadah kita betul-betul meningkat. Karena sekali lagi setiap kita melaksanakan amal ibadah, maka di situ ada pesan akhlak. Contoh misalkan, apabila salah seorang di antara kalian melaksanakan puasa, fala yarfus wala yashab, jangan kalian berbicara kotor. Itu kan pesan moral dari puasa. Jadi kalau kita puasa, tahan mulut kita, lisan kita, jangan sampai keluar darinya perkataan yang kotor. Jangan mengumpat, jangan mencaci, jangan menghakimi, jangan marah-marah, jangan ngapusi, ya, jangan hibah. Nah, itu harus ditahan yang seperti itu. Walayarsus. Nah, kalau kita ingat tentang puasa, itu harus kita tahan. Nah, makanya puasa itu
mengandung pesan memperbaiki lisan kita. Lisan. Betul kita perbaiki. Kalau di dalam hadis-hadis yang lain memang kalau kita puasa lisannya masih kotor, ya bisa jadi Allah tidak akan menerima puasa kita. Itu pesan moral yang sangat kuat. Makanya kita tidak boleh hibah. Hibah itu menceritakan kejelekan orang lain yang tidak di hadapannya. Pokoknya kita menceritakan sesuatu yang kalau dia mendengar itu dia benci, dia nggak suka, dia bisa marah. Apa saja, mungkin tentang kondisi fisiknya. Ini kayak orang kaya, ternyata maaf ya. Ya pokoknya kondisi fisiknya yang tidak sempurna, ya. Kita berusaha untuk menjaga itu, Walaupun kita sudah menjaga, itu kadang-kadang kita terpeleset gitu. Tapi ya memang kita manusia. Tapi kita sudah berusaha untuk menjaga. Ya. Saya kemarin sudah menyampaikan Ibunda Aisyah saja itu pernah dimarahi sama Rasul. Ya. Karena kepleset ini saja. Mengatakan bahwa Sofia itu kan pendek. Sofia itu adalah salah satu istri Nabi dari Maria Al-Qibtiyah. Itu memang pendek. Itu Rasul marah itu. Wahai Aisyah, apa yang kamu katakan itu bisa mengubah air laut yang asing menjadi tawar. Luar biasa. Jadi hibah itu termasuk dosa yang sangat besar. Padahal hibah kan gampang ya. Gampang orang kroso, orang loro. Itu ada yang memang terpeleset betul. Terpeleset. Saya itu ada beberapa kali selama Ramadan yang saya rasakan itu terpeleset. Walaupun ternyata setelah ketemu sama orangnya, ya itu tidak marah ternyata dia. Pikirku marah ini. Jadi ada orang yang itu kan masa panen, masa berlubung nih gitu. Terus dorak kuat tenan itu karena saking panasnya. Tapi memang ada yang memang biasanya tidak puasa gitu, pas bubuk gitu. Nah itu kita undang karena pernah ngaji ya, kita undang ke tempat kita. Nah Isya besoknya buka bersama. Apa dah buka bersama Raiso Mas ini makan bersama siap. Terus saya sampaikan kepada Pak Lenya, kenapa maksud tuh? Ini baik. Ini tak buka bersama Raiso jadi misalnya makan bersama. Nah ternyata Pak Lenya menceritakan ini di semua di rumah saya dulu nih. Ketemu saya, wah mau diceritakan Pak Le kuyong. Aku nak makan bersama siap nih buka bersama siap. Nah itu sesuatu yang kadang kita terpeleset. Apalagi kalau tidak terpeleset. Kalau tidak terpeleset itu memang kita sadar bahwa kita itu hibah yang sebenarnya itu tidak boleh, tapi itu diteruskan, dinikmati hibahnya itu. Nah itu yang kita sudah tahu tapi terus dinikmati. Nah, makanya orang mukmin itu cirinya adalah kalau kita pas kepleset berbuat dosa kepada orang lain atau kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ingat ya kalau ini adalah perbuatan dosa, maka segera kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang mukmin itu cepat kembalinya kepada ketaatan. Karena kita memang tidak bisa maksum tidak pernah dosa itu tidak bisa. Kita memang manusia itu pasti berdosa. Maka kita ini orang yang baik di antara kita itu bukan orang yang tidak pernah bersalah. Karena tidak mungkin kita tidak pernah bersalah. Tapi orang yang baik di antara kita adalah orang yang bersalah kemudian segera minta maaf. Itu kaitannya dengan hari-hari ini kita yang sudah bergaul seperti ini ya kita menjaga. Itu adalah buah dari kita melaksanakan puasa. Walayashop.
Oleh Rasul itu jangan membuat gaduh, jangan berbicara kotor, jangan membuat gaduh. Jangan membuat gaduh itu jangan marah-marah, bentak-bentak, ngajak berkelahi dan itu jadinya gaduh. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Puasa itu harus tidak boleh membuat gaduh. Sehingga di dalam hadis berikutnya itu fa'in sabahu, kalau seandainya ada orang yang mencela atau mungkin menghina sehingga memancing emosi kita untuk meladeni hinaan atau cacian, falyakul, maka katakanlah ini so'imun bahwa saya sedang puasa. Para taladanya hakikat puasa. Artinya puasa itu memang berusaha untuk meredam marah, meredam emosi yang nantinya akan bisa membuat gaduh. Wong poso kok lanang itu anggotane padu aja kan. Posenya gimana ya? Posenya sah kalau dia itu tidak melakukan yang membatalkan, sah. Tapi pahalanya bisa bisa berkurang, bahkan bisa tidak sah. Nah, itu pesan moral dari puasa itu luar biasa. Akhlaknya itu luar biasa. Kita tidak boleh berbuat jahil, kita tidak boleh berbuat bohong. Pokoknya jadi orang itu akhlaknya bagus. Itu dari puasa. Nah, sekarang ini kita tunjukkan. Ketika kita bergaul, kita harus jujur. Ketika kita bergaul, maka kita harus berbicara yang baik. Berbicara yang benar, berbicara yang baik. Kalau kita itu bergaul, komunikasi satu dengan yang lain itu, orang mendengarkan omongan kita itu nyenengke. Perkataan yang luhur, ya, perkataan yang menyenangkan. Akhlaknya baik itu dari lisan. Makanya ada di surga itu ruangan-ruangan surga itu, yang ketika ruangan dalam itu dilihat, bisa dilihat dari luarnya, atau ruangan luar bisa dilihat dari ruangan dalam. Pokoknya ruangan itu sangat istimewa. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang ruangan-ruangan di surga itu, ada sahabat yang bertanya, ruangan itu untuk siapa ya Rasul? Rasul kemudian menjawab, Aqobal kala. Ruangan itu adalah untuk orang-orang yang tutur katanya itu lembut, tutur katanya itu luhur, tutur katanya itu bermanfaat, menyenangkan. Ada tuh kita bergaul dengan orang-orang yang menyenangkan, semangat, memberikan semangat, menyenangkan, tutur katanya, pokoknya tidak menyakitkan. Nah, itu satu, itu adalah faktor yang paling besar masukkan ke surga itu adalah akhlak. Wa ta'imu ta'am, yaitu kedua yang akan memasuki ruangan-ruangan surga itu adalah orang yang suka memberi makan. Maka orang yang juga, kemudian juga orang yang rajin berpuasa, kemudian juga orang yang sholat malam di saat orang-orang sedang pada tidur. Makanya sholat malam itu jangan kita urei. Walaupun kita itu sholat malamnya nanti malam itu setiap malamnya itu hanya witir yang 3 rakaat, ya tidak usah kita urei. Pokoknya setiap malam kita laksanakan sholat malam. Ora 11 rakaat biar apa, tapi seperti kita sholat malam. Jangan kita urei. Nah, itu adalah kaitannya dengan pesan-pesan puasa. Nah, pesan-pesan sholat ada sihir nih, pesan sholat itu. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi pesan-pesan dari sholat itu ya kita harus menghindarkan dari perbuatan-perbuatan kecil, dosa-dosa besar dan kemungkaran-kemungkaran. Pokoknya perbuatan-perbuatan yang jelas mungkar, yang tercela, yang kita tinggal. Nah, kalau kita bisa melaksanakan yang seperti itu, Masya Allah, ini adalah buah dari kita melaksanakan ibadah, yang ibadah itu diterima dan pesan-pesan dari itu betul-betul bisa kita laksanakan. Ya, kemudian kaitannya dengan ibadah sosial kita dengan zakat, intinya adalah bagaimana kita mengingatkan diri sesama muslim itu adalah bersaudara. Kalau di dalam hadis Arba'in Nawawi yang ke-35 itu ada satu pesan Rasulullah. Ini hadisnya agak panjang, tak ambilkan yang tengah,
Wa kunu ibadallahi ikhwana. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang tersaudara. Yang pertama, jadilah hamba Allah. Yang kedua, yang tersaudara. Kalau kita menjadi hamba Allah, berarti kita itu menjadi hamba Allah yang beribadah kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah dan melaksanakan syariatnya Allah yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, atau kalau di dalam ayat, ya, di dalam ayat itu ada, dalam surat Al-Hujurat itu, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah kalau ada di antara kita itu yang sedang berselisih. Jadi ini memang yang luar biasa. Kita itu menjadi seorang muslim bersaudara. Bagaimana kita bisa saling mencintai satu dengan yang lain? Itu luar biasa pesan-pesan itu. Nah, sekarang kita coba konsep ini. Rasul itu pernah berpesan begini. Maukah kalian aku tunjukkan satu amalan yang kalau kalian kerjakan, maka kalian akan saling mencintai satu dengan yang lain? Oh ya, mau ya Rasul. Apa itu ya Rasul? Afsus salam. Sebarkanlah salam di antara kalian. Dan salam kita itu adalah salam yang penuh full dengan doa. Bukan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Yaitu sih ada doanya juga selamat ya. Tapi kita itu secara khusus salam kita adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimal Assalamualaikum waalaikumsalam. Itu doa yang luar biasa. Nah, kita harus paham itu. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam keselamatan bagi kalian yang kita doakan. Dijawab waalaikumsalam. Demikian juga kepada yang bersalam. Kalau itu ditambah lagi Assalamualaikum warahmatullah, salam kesejahteraan, salam keselamatan, dan semoga Allah memberikan rahmatnya. Warahmatullah, rahmat Allah. Semoga keselamatan, kesejahteraan atas kalian, dan semoga kasih sayang Allah atas kalian. Kalau ditambah lagi wabarakatuh, dan semoga Allah memberkati kalian. Semoga keberkahan Allah berikan kepada itu. Sudah doa keselamatan, ya, sudah doa kesejahteraan, sudah doa kasih sayang Allah, sudah doa mendapatkan keberkahan. Itu doa semua. Maka kalau kita paham dengan doa ini, setelah kita mendoakan saudara-saudara kita dengan ikhlas, maka kita tidak akan menodai, kita tidak akan mencederai, kita tidak akan membuat dia itu tidak selamat. Maka kita tidak akan menyebarkan aib dia, maka kita tidak akan mendolimi dia, maka kita tidak akan merendahkan dia. Itu pesannya kan begitu, pesan salam kita. Tidak boleh setelah salam kok kemudian malah menjelek-jelekan di luar dia. Tidak. Maka dia harus pastikan dia selamat dari keburukan saya. Kalau kita sudah berdoa Assalamualaikum, maka pastikan dia itu selamat dari kejelekan lisan kita, atau kejelekan tangan kita, atau kejelekan dari sifat-sifat kita. Makanya kalau disebutkan itu seorang muslim yang sejati, seorang muslim yang baik. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kalau kita seorang muslim yang baik, maka muslim-muslim di sekitar kita itu adalah aman dari keburukan lisan kita, aman dari keburukan tangan kita. Itu kalau muslim kita itu baik. Jadi tidak diukur dari sholatnya. Kalau sholatnya tapi dia itu bengi operasi setiap rumah mesti PPE do hilang. Nah itu muslimnya nggak bagus walaupun dia sholat. Tapi juga kalau dia itu karena pekerjaannya mulia,
kemudian dia ini mendapatkan hasilnya itu banyak di infak sedekahkan, tapi dia tidak melaksanakan sholat, ya sama saja. Ya. Kebaikannya dia dalam sosial, tapi dia ibadahnya kepada Allah tidak dilaksanakan. Yang bagus bagaimana? Sholat kita laksanakan, tapi ya, pengaruh asal dari sholat itu akhlak kita menjadi baik. Kalau belum bisa seperti ini, maka terus kita mohon kepada Allah dan terus kita usahakan. Nah, itu makanya kita itu mencoba mempunyai ya, kita beribadah kepada Allah, kita puasa, kita sholat, tapi kita juga harus memperbaiki akhlak kita. Memperbaiki akhlak itu. Ada orang yang ibadahnya melaksanakan, tapi akhlaknya buruk. Nah ini tidak menjamin surga. Pernah saya sampaikan, ada kelompok ibu-ibu. Kemudian ada yang mengatakan kepada Rasul, ya Rasul, di belakang kami ini, ibu-ibu ini, ada yang dikenal banyak sholatnya. Wah, sholatnya itu sholat malam dikerjakan, sholat wajib juga dikerjakan, sholat duha sudah dikerjakan, sholat sunat dikerjakan, sing ora sunah wis dilakoni. Banyak sholatnya ini, banyak sholatnya, banyak sedekahnya. Jadi dia itu kalau ngambil pinjaman renten itu ya luar biasa. Tapi kalau dia laksanakan dagang, kemudian dia labanya banyak, ya itu luar biasa. Sedekah tak akeh ben iso nutup lain jupuk renten. Ya itu sebetulnya tidak bisa ya. Jadi Allah itu hanya menerima yang baik ya. Nah itu sedekahnya banyak, puasanya juga banyak. Jeneng puasa Senin Kamis itu Masya Allah ya, bertahun-tahun dilaksanakan. Ada juga yang melaksanakan bertahun-tahun itu puasa Daud. Tapi maaf, setiap dia bergaul kepada siapa saja itu rentan konflik. Setiap dia bergaul kepada si A, si B, si C, si E, si E, banyak sekali dia bergaul. Ternyata apa? Selalu tersakiti dengan lesannya. Jadi kalau dia bergaul itu ya karena mungkin tajam lidahnya, sehingga banyak yang tersakiti hatinya. Sehingga apa? Rasul mengatakan iya filah. Dia sholatnya banyak, puasanya banyak, kemudian infak sedekah banyak, akhlaknya yang buruk itu menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Itu tidak bagus. Kemudian ada ibu-ibu yang lain menyampaikan cerita kepada Rasul, ya Rasul, di belakang kami ini ada orang yang dikenal. Dia itu sholatnya sedikit, dia itu infaknya sedikit, dia itu puasanya sedikit. Tapi yang sedikit itu sudah melaksanakan yang wajib. Nah yang sunnah itu sedikit-sedikit. Sholat duha jalan, sholat duha itu. Sholat malam maupun lagi. Tapi sholatnya berkualitas, dia sholat wajibnya, sehingga menumbuhkan akhlak yang luar biasa. Setiap bergaul kepada siapa saja, orang yang berhubungan, berkomunikasi dengan itu selalu senang dengannya. Neraka terus dinorong dinerkahnya, karena omongannya itu sangat dirasakan manfaatnya yang besar. Nah itu kalau kita itu bicaranya itu bisa mempengaruhi kebaikan kepada setiap orang yang kita kenal. Rasul mengatakan iya fil jannah, dia adalah penduduk surga walaupun sholatnya sedikit, puasanya sedikit, infak sedikitnya sedikit. Nah itu sekali lagi akhlak. Jadi ibadah yang kita laksanakan harus membuahkan akhlak yang baik. Pesan-pesan itu ada dalam setiap kita melaksanakan amal ibadah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi kalau saya sampaikan juga di dalam hadis yang lain itu disebutkan kullul muslim alal muslim haramun. Jadi antar kita sesama muslim itu haram. Apa yang haram? Damuhu
wa maluhu wa irduhu. Darah di antara kita sesama muslim itu haram untuk ditumpahkan, apalagi untuk ditumbuhkan. Tidak boleh kita itu haram punya membunuh saudara muslim kita. Tapi kalau kita lebih pegang golok, cari susulan mau dibunuh. Kamu lihat ini enggak? Pada lihat itu. Tidak lihat. Itu melindungi saudara muslim. Kecuali memang yang sesuai dengan haknya, membunuh itu boleh. Kalau itu sudah diizinkan, diperbolehkan. Apa ada yang seperti itu? Ada. Ada. Dulu pada zaman Rasul itu ada orang yang mengaku berzina dan memang betul-betul berzina. Rasulullah itu sudah paling tidak kali ya Rasul saya berzina, ya Rasul saya berzina. Itu Rasulullah berpaling, tidak mau menerima aduan itu. Tapi karena ketulusannya kemudian ingin mendapatkan hukuman agar di akhirat nanti tidak mendapatkan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya harus dirajam karena dia sudah. Kemudian setelah dirajam itu ya apa namanya? Ditanam, kelihatan ini, kemudian dilempar batu. Nah, ada yang dilempar batu malah darahnya muncrat mengenai yang lempar. Rasul menyatakannya, obatnya dia itu kalau dibagikan dengan 70 penduduk Madinah cukup. Jadi tobatnya itu luar biasa, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang yang sesuai dengan haknya, itu memang ada hukuman-hukuman yang 70. Maka yang melaksanakan hukuman yang itu memang di dalam Islam itu disyariatkan, maka itu tidak. Tapi secara umum bahwa kita sama muslim itu darahnya adalah haram, tidak gampang kita itu membunuh, apalagi ya. Saya dulu pernah ngisi di lapas, kadang-kadang juga ngisi di lapas anak-anak itu kan, ya ada juga ternyata lapas anak itu yang kasus-kasus jadi sampai pembunuhan. Kemudian saya ngajak dari orang Pekalongan langsung mimami di situ, saya ngisi pengajiannya. Setelah saya ngisi, mereka kenalan, ternyata ada tombolnya. Kasus apa kok ini? Ternyata kasus tawuran, ada yang terbunuh, itu kan. Nah itu tidak boleh. Kemudian kita ini diharamkan harta kita. Ya, harta kita ini sesama muslim itu haram, kecuali dicari dengan cara yang halal, mungkin dengan pedagang, mungkin dengan kita hadiah atau mungkin. Tapi kalau kita itu mencuri, merampok, itu adalah haram. Harta kita satu muslim dengan muslim itu adalah haram, kecuali kita dengan cara yang termasuk adalah mahir dulu, kehormatan kita satu sama lain itu haram. Harus dijaga kehormatan kita. Bagaimana menjaganya? Yaitu salah satunya jangan kita itu ghibah. Jangan dosa-dosa lisan itu sangat banyak sekali, dan itu kadang-kadang kita tidak merasa, dan itu dosanya besar. Itu dosa yang di dalam Al-Quran itu sampai Allah memberikan satu permisalan itu seperti orang memakan daging saudaranya yang sudah mati. Itu kan menjadikan ya. Itu orang yang ghibah itu begitu. Karena di situ wala yaghtab ba'dukum ba'dun. Jangan kalian menggunjing satu dengan yang lain, saling menggunjing satu dengan yang lain. Kemudian disebutkan ayuhiddu ahadukum ayakkula lahma akhihi maitan fakarihtunahu. Adakah atau sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Artinya memakan daging bangkai. Fakarih tubuh, tentu itu menjijikkan. Nah, memakan daging saudara semua itulah seperti satu bentuk perumpamaan orang yang hebat. Dan itu memang misalnya kita bisa untuk memang itu susah, tapi kita berusaha. Kalau pas ingat ya kita
dan kita berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Itu adalah sifat. Nah, kemudian termasuk silaturahim itu bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta kasih kita kepada saudara muslim kita, sehingga kita tidak boleh kebalikan, ya, tidak boleh kebalikan dari menyambung silaturahim. Kalau menyambung silaturahim itu baik, maka kebalikannya memutus itu adalah dosa besar. Memutus itu dosa besar. Dan itu di dalam Al-Quran itu adalah orang yang memutus tali silaturahim itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilaknat oleh Allah. Ini dulu saya ceritakan itu, Abu Hurairah itu pernah menyampaikan ya tentang hadis, ya. Itu beliau itu menyampaikan, saya itu sangat kecewa. Saya itu sangat berat menerimanya. Kalau seandainya ada anggota jamaah pengajian ini yang memutus tali silaturahim, kalau ada silakan keluar di rumah saya. Ada seorang pemuda yang kemudian keluar menemui bibinya, menyambung silaturahim dengan itu. Betul-betul menyambung. Karena apa? Sudah bertahun-tahun itu memutus tali silaturahim dengan bibinya. Akhirnya disambung. Setelah disambung, bibinya tanya, kenapa kamu kok bisa tahu-tahu menyambung? Ya, karena saya tadi ikut di majelisnya Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah mengatakan kalau ada orang yang memutus tali silaturahim maka keluar dari sini. Saya keluar, saya sambung bibi. Nah, kalau begitu kembali lagi tanyakan Abu Hurairah kenapa kok Abu Hurairah mengatakan seperti itu. Tanyalah, Pak Abu Hurairah, saya termasuk orang yang tadi keluar dari masjid Anda, saya sekarang sudah menyambung kembali, tapi saya diminta oleh bibi saya untuk menanyakan kenapa Anda itu mengatakan yang seperti itu, dan menyampaikan iya, karena saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, ya, bahwa Allah tidak akan menurunkan rahmat kasih sayangnya kepada satu kaum kalau satu kaum itu ada yang memutus tali silaturahmi. Satu orang memutus tali silaturahmi, Allah tidak akan memberikan rasa kasih sayang. Makanya Abu Hurairah tidak ingin dalam satu majelis itu ada yang memutus tali silaturahim, dan itu masya Allah, ya, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Nah, ini sebenarnya ada kisah-kisah yang menguatkan tentang itulah. Nah, bagaimana kita itu dalam mensikapi perbuatan-perbuatan, contohnya tidak masuk ini. Baik, saya sampaikan ini. Jadi bagaimana kita itu untuk melaksanakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Nanti di sana ada pasariu ila magfirati min rabbikum wa jannatin samawati bakat. Ya. Kemudian mu'itatil mutakin. Jannah itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Adalah orang yang menginfakkan sebagian hartanya, baik di dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Ya. Kemudian wal kadhiminal ghaidha, orang yang menahan marah. Wal afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Itu adalah ciri-ciri. Nah, makanya kita berusaha bagaimana kita bisa menjadi orang yang lapang untuk bisa memaafkan kesalahan orang, sehingga kesalahan kita juga akan dimaafkan. Ada satu kisah perdamaian di dalam surga. Ini sangat detail sebenarnya. Ada perdamaian di dalam surga itu begini. Rasulullah itu pernah duduk dilihat para sahabatnya kok tersenyum. Senyumnya itu agak ketawa. Artinya gigi gerahamnya itu terlihat putih tersusun rapi. Umar ketika itu bertanya, ada apa ya Rasul? Apa gerangan yang membuat engkau itu bisa tertawa seperti itu? Iya. Karena apa? Karena ada dua orang, ya, yang berkumpul menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salah satu di antara dua itu berkata kepada Allah, ya Rob, ya Tuhanku,
ambilkan hakku yang dizalimi oleh saudaraku ini. Ambilkan hakku yang dizalimi oleh saudaraku ini. Kemudian Allah menyampaikan kepada yang satunya, kembalikan haknya. Terus yang menzalimi itu mengatakan, saya sudah tidak mempunyai kebaikan sedikit pun, karena kebaikan saya sudah habis. Maka saya tidak bisa untuk mengembalikan haknya. Kalau dihisapkan itu, kalau kita punya kezaliman maka dibayar dengan pahala kebaikan. Nah, itu pahala kebaikan sudah habis. Padahal yang satunya yang merasa dizalimi itu minta haknya untuk dikembalikan. Saya tidak bisa mengembalikan, kebaikan saya sudah habis. Maka kemudian orang yang dizalimi itu mengatakan, ya sudah, kalau begitu sebagian keburukanku kamu tanggung ya. Artinya diberikan kepadanya. Ketika Rasulullah menceritakan itu, berhenti dari cerita, kemudian Rasulullah menangis. Itu kalau Rasulullah menceritakan itu memang menjiwai sekali. Maka kemudian setelah Rasul menangis, kemudian Rasulullah sudah dari menangisnya, kemudian Rasul menyampaikan, pada hari itu hari yang sangat berat. Manusia itu memikul dosa-dosa, atau manusia itu menanggung dan memikul dosa-dosa. Berat. Kemudian Allah menyampaikan kepada orang yang dizalimi, sekarang coba kamu lihat ke atas, lihatlah surga itu. Kemudian setelah lihat menyampaikan, ya Rabbu, ya Tuhanku, aku telah melihat kota-kota yang sangat indah yang terbuat dari emas. Saya telah melihat gedung-gedung yang terbuat dari emas. Pokoknya dia merasakan luar biasa sekali. Kemudian dia bertanya, ini untuk siapa ya? Ya Allah, ya Rabbu, ini untuk siapa? Kalau ini untuk nabi-nabi siapa? Kalau ini untuk para sidikin siapa? Kalau ini para syuhada siapa? Kemudian Rasulullah ketika itu menyampaikan, itu adalah untuk orang yang mau membayar harganya. Nah, siapa yang bisa membayar harganya? Kamu memiliki harganya kalau kamu mau membayarnya. Saya memiliki apa? Kamu punya untuk membayar harga itu tadi. Apa ya Allah? Apa ya Rasul? Maafmu kepada saudara. Oh ya, kalau begitu saya memaafkan saudara saya. Tidak jadi menuntut untuk mengambil haknya. Ya udah, kalau begitu saya ingin membayar itu dengan maaf. Saya maafkan saudara. Kemudian disampaikan, kalau begitu peganglah tangan saudaramu dan bawalah mereka masuk ke dalam surga. Itu luar biasa itu. Tapi kan gak gampang ya. Kita didolimi orang, kemudian kita memaafkan, itu udah gampang. Nah, kita melihat dari kisah ini, mau kita yang memaafkan atau mau kita yang berbuat salah, itu semuanya masuk surga. Tapi tentunya orang yang memaafkan itu adalah lebih mulia daripada yang. Nah, ini adalah merupakan satu konsep bagaimana kita ketika kita dijahati orang, ketika kita dizalimi orang, kok kita bisa memaafkan, itu senang menjadi. Ini luar biasa. Jadi kan kezaliman saudara-saudara kita kepada kita kan ada yang ringan, ada yang berat ya. Kalau yang berat itu kita masih bisa memaafkannya, bahwa itu semuanya nanti akan kita masuk surga. Karena apa? Itu bisa kita pakai untuk membayar harga surga yang sangat mahal. Ini kalau dioncai sangat bagus sekali. Tapi ini saja nanti bisa kita sambung untuk kita dalam lagi kaitannya dengan hadis ini. Kalau kita itu orang berbuat baik pada kita, kita membalas dengan perbuatan baik itu kan iya. Kalau orang berbuat jahat kita balas dengan kejahatan, wajar juga. Tapi kalau orang berbuat jahat kita balas dengan kebaikan, wah ini bagus. Berat tapi pahalanya jadi berat juga. Baik, ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan semoga ini menjadi istiqomah nanti ya jamaahnya di bawah bimbingan dari Ibu Hajati Sunati Ibu Harjono. Nanti barangkali nanti ada yang ini kan disampaikan. Kalau di grup di sana ada grup Nabi Utara, yaitu penyampaian informasi kajian sinyal tadi itu mungkin nanti ya bisa kita lebarkan kalau disini itu kita sampaikan. Siapa yang bisa kita bisa nanti gabung bisa. Nanti kalau mulainya kapan nanti kita ini mahasantrinya nih. Sekarang ini ada 30-an mungkin ya dan berangkat sebenarnya.